Tomorrowland mengisahkan tentang seorang gadis cerdas dan penuh rasa ingin tahu, yang selalu percaya bahwa masa depan dunia harus bisa menjadi lebih baik. Suatu hari, ia menemukan sebuah pin misterius yang bisa membawanya melalui sebuah dunia lain, yang bernama Tomorrowland, tempat rahasia di mana para ilmuwan, penemu, dan pemimpin berkumpul untuk menciptakan masa depan ideal dengan teknologi super canggih. Halo guys, balik lagi di alur cerita Virial. Kali ini kita bakal bahas sebuah film penuh misteri, petualangan, dan teknologi masa depan yang super canggih banget. Judul filmnya Tomorrowland, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradari oleh Brad Bird, sutradara yang juga terkenal lewat film-film keren seperti The Incredible Mission Impossible dan Ratatouille. Film ini memiliki genre science fiction, adventure, dan sedikit sentuhan misteri. Jadi siap-siap diajak mikir namun tetap menikmati adegan penuh aksi dan imajinasi. Oke guys, tanpa basa-basi panjang, yuk kita mulai alur ceritanya. Awal cerita dimulai dari seorang anak laki-laki jenius bernama Frank Walker. Ia datang ke sebuah pameran inovasi besar, penuh dengan orang-orang pintar yang sudah bikin alat canggih. Sementara Frank datang hanya dengan jackpack buatan sendiri yang masih sering ngadat. Pas dia presentasi ke juri, jurinya bilang, "Kenapa kita harus peduli dengan mesin yang bahkan nggak bisa terbang?" Frank langsung down. Tapi di tengah rasa kecewanya, ada seorang gadis kecil misterius bernama Athena yang memperhatikan dia terus dari tadi. Wajahnya datar tapi matanya kayak bilang, "Lu keren kok." Athena diam-diam mengasih Frank sebuah pin kecil berbentuk huruf T. Ketika Frank mengikuti Athena dan mengambil sebuah wahana, tiba-tiba ia masuk ke dunia lain yang indah. Futuristik banget, kayak kota masa depan bernama Tomorrowland. Frank langsung bengong. Wah, ini masa depan. Semua teknologi canggih, mobil terbang, robot ramah, itu beneran kayak dunia mimpi yang jadi kenyataan. Di titik ini, Frank mulai percaya bahwa dunia bisa jauh lebih baik dari yang ia tahu. Beberapa tahun berlalu, kita pindah ke masa sekarang. Dan kita kenalan sama tokoh utama wanita di film ini, yaitu Casey Newton. Casey ini cewek cerdas, energik, dan keras kepala banget. Ayahnya seorang teknisi NASA yang hampir kehilangan pekerjaannya karena program luar angkasa bakal ditutup. Tapi Casey masih percaya masa depan pasti bisa diperbaiki. Setiap malam dia nyelinap ke tempat kerja ayahnya dan mengacaukan mesin pembongkaran biar proyek tersebut nggak benar-benar mati. Sampai akhirnya dia ketangkap polisi dan ditahan. Tapi disinilah keajaiban terjadi. Saat barang-barangnya dikembalikan, di kantongnya ada sebuah pin yang sama kayak punya Frank dulu. Casey bengong, ini apa? Gue kan nggak punya ini. Begitu ia nyentuh pin itu, dunia di sekelilingnya langsung berubah, jadi padang rumput futuristik yang super indah dengan gedung-gedung keren menjulang tinggi. Casey panik tapi excited. Oh my god, ini beneran. Gue bisa jalan, gue bisa lari. Ini masa depan. Sampai akhirnya dia nabrak tembok di dunia nyata. Karena sebenarnya tubuhnya masih ada di sana. Reality check yang sangat menyakitkan BTW. Kemudian Casey dipulang dijemput oleh ayahnya. Di sana ayahnya marah karena perlakuan Casey yang sangat tidak benar. Namun alih-alih ayahnya menasehatinya, Casey malah mengalihkan pembicaraan ayahnya. Casey bertanya, apakah ayah tahu mengenai benda ini? Ketika ayahnya memegang pin tersebut, di sana ayahnya tidak melihat apa-apa. Casey bingung, lalu menyentuh pin tersebut dan ternyata hanya dirinya yang bisa melihat ketika menyentuh pin tersebut.
Ketika Casey sudah sampai di rumah, ia pergi ke ladang rumput yang luas tepi danau. Ia ingin menguji pin itu di tempat yang tidak banyak halangan. Ia berdiri di tengah rerumputan, menatap pin itu dengan rasa penasaran yang sangat besar. Saat ia menyentuh pin itu, seketika pandangannya berubah. Ia tidak lagi melihat ladang, tapi berdiri di sebuah kota masa depan yang luar biasa indah. Ada gedung-gedung menjulang dengan desain unik, dan kendaraan terbang lalu lalang di utara. Casey mulai berjalan ke depan dengan takjub, seolah ia benar-benar berada di kota itu. Tapi tubuhnya sebenarnya ada di ladang. Jadi ketika ia melihat tangga futuristik di Tomorrowland, di dunia nyata, ia malah berjalan menuju tengah danau dan terperosok ke dalamnya. Casey melihat pin tersebut. Ternyata pin tersebut menunjukkan waktu yang hampir habis. Ketika ia tersadar, ternyata Casey sudah berada di tengah danau. Casey mencoba menekan pin tersebut. Ternyata pin itu tidak berfungsi lagi. Dan akhirnya Casey kesal, tapi juga kaget karena apa yang ia lihat terasa terlalu nyata untuk dianggap halusinasi. Setelah kejadian itu, Casey pulang ke rumahnya. Ia duduk di kamar sambil menatap pintu Tomorrowland itu dengan penuh rasa penasaran. Karena pin itu sudah tidak berfungsi lagi. Lalu Casey membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang pin itu di internet. Ia menemukan sebuah toko memorabilia bernama Blast from the Past di Houston yang pernah menjual benda serupa. Casey langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Pada scene ini, Casey bertemu pemilik toko tersebut, yang ternyata seorang pria dan wanita yang awalnya tampak ramah. Casey menunjukkan pin itu dan bertanya tentang asalnya. Mereka menatap pin itu sangat serius, dan terlalu penasaran sih. Tapi tiba-tiba, mata mereka bersinar putih seperti mesin. Mereka berubah agresif dan menginterogasi Casey. "Dari mana kamu dapat pin ini? Siapa yang mengirimmu?" Casey panik. Mereka mengeluarkan sinar laser dari senjata tersembunyi. Toko itu penuh perangkat futuristik dan kini mereka mencoba menangkap Casey. Kemudian mereka menembakkan sinar ke arah Casey, tapi Casey berhasil berlindung di balik rak komik. Ketika mereka semakin dekat untuk menyergap Casey, pintu kaca depan toko dihancurkan oleh seorang di luar. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepang masuk dengan tenang. Ya, ternyata itu adalah Athena. Athena bergerak cepat dan menghancurkan dua robot itu, dengan menggunakan keahlian bela diri canggih serta tembakan energi dari alat tangannya. Saat robot hancur, kepala mereka meledak dan mengeluarkan senyuman palsu yang menyeramkan. Athena menghampiri Casey. "Jika kamu ingin tetap hidup, ikuti aku." Casey yang masih gemetar akhirnya mengikuti Athena keluar. Setelah pelarian dramatis, Athena dan Casey berkendara menuju sebuah desa di pinggiran kota. Athena akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah android, dan dialah yang menyerahkan pin itu kepada Casey secara tidak langsung. Athena menjelaskan, "Kau dipilih karena kau belum menyerah pada masa depan." Casey kebingungan, tapi ia tetap mengikuti Athena karena ia ingin tahu kebenarannya. Karena Casey terpilih, ia harus pergi menemui seseorang bernama Frank Walker. Tapi ini versi dewasanya ya. Casey kebingungan, tapi ia tidak punya pilihan lain karena nyawanya terus diburu. Mereka pun melakukan perjalanan panjang untuk mencari Frank. Casey akhirnya menemukan rumah Frank, tapi ia bukan lagi anak penuh harapan seperti dulu. Frank kini tinggal sendirian di sebuah rumah kumuh, penuh peralatan canggih dan sistem keamanan yang ekstrim. Frank terlihat sinis terhadap dunia, dan tidak punya sedikit pun keyakinan tentang masa depan. Ia bahkan mencoba mengusir Casey karena ia mengaku sudah dikeluarkan dari Tomorrowland. Frank lalu menjelaskan bahwa Tomorrowland ternyata didominasi oleh sebuah ramalan yang memperlihatkan bahwa dunia dalam waktu dekat akan benar-benar hancur. Kebakaran terjadi di mana-mana, laut naik menenggelamkan daratan,
perang besar pecah dan manusia musnah. Yang mengerikannya lagi, ramalan itu menunjukkan bahwa Casey juga akan berada dalam kehancuran tersebut. Namun saat Frank memperlihatkan perakiraan masa depan, grafik justru berubah sedikit saat Casey berada di dekat alat itu. Frank terkejut, artinya Casey adalah satu-satunya yang bisa mengubah masa depan bumi. Belum sempat Casey mencerna semuanya, robot dari Tomorrowland kembali menyerang rumah Frank. Rumah itu langsung berubah menjadi senjata raksasa dengan pertahanan gila, seperti jebakan laser dan meriam otomatis. Casey dan Frank harus berkabur dengan jet yang tersembunyi di bawah rumah. Mereka akhirnya bisa melarikan diri, namun keadaan semakin parah, karena mereka kini menjadi target resmi yang harus dimusnahkan. Akhirnya, Casey dan Frank berhasil kabur dari kejaran robot Tomorrowland. Tak lama dari itu, Athena datang dengan mengendarai mobil. Mereka akhirnya pergi ke sebuah tempat untuk bisa ke dunia Tomorrowland. Ternyata Athena membawa Frank dan Casey ke tempat stasiun telegram milik Frank. Dan menurut Athena, mereka harus pergi ke Spectacle, yang rupanya itu adalah mesin teleportasi, untuk pergi ke sebuah tempat yang dituju. Dan akhirnya mereka masuk ke mesin tersebut, kemudian sampai di Paris, tepatnya berada di atas Menara Eiffel. Di sana, kemudian Frank menggunakan tabung edition miliknya untuk membuka pesawat yang menuju Tomorrowland. Rupanya pesawat tersebut berada di tengah-tengah Menara Eiffel, dan akhirnya terbelah menjadi dua bagian menara, dan keluar pesawat raksasa di tengah-tengahnya. Akhirnya, ketiganya berhasil menuju Tomorrowland. Namun saat sampai di sana, yang mereka lihat tidak seindah dulu. Kota masa depan itu kini sepi, banyak bagian bangunan tak terurus dan teknologi canggih seperti dibiarkan rusak begitu saja. Tak lama dari itu, akhirnya mereka bertemu dengan pemimpin Tomorrowland yang bernama Governor Nix. Ia mengungkapkan bahwa ramalan kehancuran dunia telah dipancarkan ke seluruh bumi melalui gelombang frekuensi agar manusia sadar dan menghentikan bencana. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Manusia malah menjadikan ramalan itu inspirasi film, berita, dan konten yang semakin mempercepat kehancuran. Karena itu, Nix memutuskan membiarkan saja dunia musnah. Bagi Nix, manusia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Casey sangat marah dan tidak terima. Ia percaya selalu ada harapan dan manusia bisa berubah. Frank pun mulai teringat, dirinya yang dulu pernah percaya pada kebaikan. Casey dan Frank berusaha menghentikan alat pemancar ramalan itu, tapi mereka dihalangi Nix dan robot penjaganya. Pertarungan besar terjadi. Di sana, Athena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Frank dan Casey. Dalam kondisi tubuhnya rusak parah, Athena mengatakan bahwa ia selalu percaya pada Frank, dan ia ingin Frank kembali menjadi orang penuh harapan seperti dulu. Dengan emosi kuat dan bantuan Athena, Frank berhasil menghancurkan mesin yang memancarkan ramalan kehancuran. Akhirnya, masa depan yang tadinya pasti akan hancur, kini mulai berubah harapan, muncul kembali. Setelah semua kejadian panjang yang penuh pertaruhan, akhirnya Tomorrowland kembali punya harapan. Casey dan Frank berhasil mengaktifkan kembali sistem perekrutan Tomorrowland yang dulu sempat mati. Mereka membangun tim baru yang diisi oleh orang-orang kreatif, ilmuwan, seniman, pemimpin, dan semua manusia yang punya visi baik untuk masa depan. Ada 2 robot anak Athena versi terbaru, dan semua agen Tomorrowland mulai menyebarkan pin ke seluruh dunia, persis seperti yang dilakukan Athena pertama kali. Dan siapapun yang menyentuh pin itu akan melihat kota masa depan yang menakjubkan, tanda bahwa mereka terpilih untuk membangun masa depan yang lebih baik. Film pun ditutup dengan gambaran kota Tomorrowland yang sekali lagi hidup, terang, aktif, dan penuh energi. Sebuah dunia yang lahir dari harapan, optimisme, dan keberanian orang-orang yang percaya bahwa masa depan bisa diperbaiki kalau ada yang mau berjuang untuk itu. Tomorrowland menunjukkan satu pesan penting,
Masa depan bukan dilihat, tapi dibangun dimulai dari orang-orang yang berani bermimpi. Halo guys, terima kasih sudah nonton alur cerita Filial sampai habis ya. Semoga kalian suka sama cara aku nyeritain film ini. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa klik like, share, dan tentunya subscribe biar channel Filial makin berkembang dan aku juga semangat bikin alur cerita film lainnya. Dan kalau kalian punya rekomendasi film lain yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti pasti aku baca. Terima kasih sudah support. Sampai ketemu di video alur cerita berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.